Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita masih dengan iman, Islam dan kesehatan, sehingga bisa kembali bergabung ya di kajian via Zoom ini dalam rangka talabul ilmi. Salawat beriring salam kita panjatkan ke junjungan besar kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan sapaan beliau di yaumil akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Ridwan, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Bapak, Ibu-Ibu, para jemaah kajian Zoom yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya ya. Baik Bapak-Bapak para jemaah kajian Zoom, kita pagi ini membahas masalah kitab pilar-pilar pengakuan nafsiyah Islamiyah ya. Sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktunya kami persilakan. Syukur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan keluangan waktu kepada kita. Kita bisa hadir di kajian Zoom ini pada pagi hari ini. Selanjutnya selawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selawat yang kita bacakan tadi menjadi penolong kita di yaumil akhir kelak. Amin. Ketika harta, tahta, jabatan, uang, kedudukan tak berguna sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pada kesempatan pagi ini adalah moderator ya, pemandu acara pada pagi hari ini yang Pak Pakar yang selalu mengingatkan kita untuk ngaji ya. Ini mudah-mudahan memudahkan kita ya, langkah kita untuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, peserta kajian subuh pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita istiqomah ya, mengkaji Islam ini sampai Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk kembali pulang kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita akan membahas tentang melempar dengan batu ya. Jadi memang kalau istilahnya ini, kalau dengan mulut nggak bisa ya, maka juga dengan cara kekerasan. Ini adalah melempar dengan batu. Katakan bahwasannya Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah telah mengeluarkan hadis dalam kitab sahihnya dari Thariq al-Muharibi. Berkata, aku melihat Rasulullah lewat Pasazil Majas yang memakai jubah warna merah. Beliau bersabda, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah, niscaya kalian akan berbahagia. Pada saat itu ada seorang laki mengikuti Rasulullah sambil melempar dengan batu. Akibatnya tumit dan betis beliau berdarah. Orang itu berkata, wahai manusia, janganlah mengikutinya karena ia adalah pendusta. Aku berkata, al-kazab. Aku berkata, siapa orang itu? Mereka berkata, ia adalah anak muda dari Bani Abdul Muthalib. Aku berkata lagi, lalu siapa orang yang mengikutinya sambil melemparinya dengan batu? Mereka berkata, Abdullah Uzzah dan Abu Lahab.
Jadi berkaitan dengan firman Allah, innal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir, ya. Sungguhnya orang-orang yang innal ladzina amanu, orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, sabiin, ya. Mereka itu akan mendapatkan pahala dari Allah, surganya Allah, ketika melakukan tu'minuna billahi wal yaumil akhir, ya, beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau kita melihat, ya, jamaah sekalian, fase di mana Rasulullah ini kan fase patroh, ya. Tidak ada Rasul, tidak ada Nabi setelah Nabi Isa. Jadi lama itu 500 tahun. Jadi kalau dikatakan, ya, gimana orang-orang yang di luar Islam? Mereka akan masuk surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Rasulnya dan beriman kepada yaumil akhir. Kadang ada orang liberal, ya, pemikirannya tercampur dengan pemahaman liberal, mengatakan ya orang-orang yang seperti orang di luar Islam itu juga masuk surga. Nah, padahal sudah dijelaskan kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Misalnya orang sabiin, ya. Orang sabiin ini siapa? Jemaah sekalian, orang sabiin ini adalah orang yang dia beriman kepada agama samawi, itu Yahudi dan Nasrani, tetapi mereka keluar dari agama tersebut, ya, pindah ke agama apapun itu, tapi mereka kembali lagi beriman kepada Allah, ya, kepada yaumil akhir, kepada Rasulnya, maka surgalah tempatnya. Kalau nggak beriman, ya nggak bisa dikatakan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan, ya, inilah yang dilakukan oleh kafir. Apalagi selain itu melemparkan kotoran, ya, kotoran unta dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tengok di berita itu kan ada, ya, tetangga melempar kotoran ke tetangganya, ya, karena nggak ridho, nggak ikhlas, ya. Ini ada juga di sekitar kita. Nggak ridho, nggak ikhlas. Kenapa? Karena rumah yang dibeli oleh tetangganya itu punya adiknya, dia nggak ikhlas dibeli seperti itu. Itu kan yang sifat iri hati, ya, hasad, itu yang harus dihilangkan jamaah sekalian. Berat. Makanya dipermudah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Amal hati kita berzikir kepada Allah, ya. Supaya apa? Supaya dihilangkan penyakit hasad dalam diri kita. Selanjutnya adalah melemparkan kotoran, ya, unta lainnya. Imam Bukhari telah berikan Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Nabi sedang sujud dan sekitarnya terdapat kotoran sekelompok Quraisy, datanglah Uqbah bin Abi Mutih dengan membawa kotoran unta yang telah disembelih dan melemparkannya ke punggung Nabi. Maka Nabi tidak mengangkat kepalanya, kemudian datang mengambil kotoran itu dan punggung Nabi. Beliau membiarkan apa yang dilakukan oleh orang Quraisy, itu kemudian bersabda, Allahumma alaikal ma'amin Quraisyin Aba Jahli bana Hisham wa Utbata bana Rabi'ah wa Syaibatu bana Rabi'ah wa Ummiyata bana Khalafin au Abiya bana Khalaf. Ya Allah, ini binasakanlah segolongan orang Quraisy, yaitu Abu Jahal, Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf. Kedua nama yang terakhir merupakan keraguan dari perawi hadis ini. Al-kata tadi aku melihat telah terbunuh dalam perang Badar. Mereka semua dilemparkan ke dalam sumur Badar kecuali Umayyah dan Ubay. Tubuhnya telah terpotong-potong hingga tidak dilemparkan ke sumur. Ini, ya, azab bagi orang yang menistakan kekasih Allah, ya. Maka kita ini, ya, jamaah sekalian, harus menjaga lisan kita, perbuatan kita, ya. Makanya terkadang harus kita menjaga lisan kita, ya. Perilaku kita jangan sampai kita merendahkan, menghinakan orang lain, karena itu tidak dibenarkan dalam Islam. Yang kedua, ya, bisa jadi itu adalah seorang waliullah, ya,
orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kekasih Allah Subhanahu wa taala ya, seperti kisahnya Uwais Al-Qarni ya. Yang itu ketika berdoa apapun yang dimintanya kepada Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Sa'd telah berkata dalam At-Tabaqat dari Aisyah radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah sabda, "Kunta baina syarri jaraini, baina Abi Lahab wa Uqbah bin Abi Mu'ain, in kana la ya'tinani bil furusi fayadrahaniha ala babi hatta annahum la yu'tuna bi ba'di ma yadrahuna min adza fayadrahunahu ala babi." Aku berada di antara kejahatan dua tetangga, yaitu Abu Lahab dan Uqbah bin Abi Mutih. Keduanya suka membawa kotoran unta kemudian dilemparkan ke pintu rumahku. Bahkan mereka orang Quraisy pun suka membawa sebagian kotoran kemudian dilemparkan ke rumahku. Rasulullah keluar membawa kotoran itu sudah berkata, "Wahai Abu Bani Abdul Manaf, pertanyaan seperti apakah ini?" Kemudian Nabi melemparkannya ke jalan. Ya, ini karena sudah istilahnya itu melihat kezoliman yang dilakukan oleh kafir Quraisy ya, dan juga apa yang dilakukan oleh mereka, membuat Rasulullah SAW mengatakan tetangga seperti apa ya yang merugikan orang lain dengan tindakan-tindakannya seperti ini. Jadi kalau dikatakan mereka dalam argumen ya sudah kalah gitu ya. Argumen sudah kalah, ide, pemikiran sudah kalah, maka apa yang mereka lakukan? Dengan jalan kekerasan. Apa itu ya? Pertama adalah ya, tadi kita bisa melihat melempar kotoran, melakukan penyiksaan, dan juga ini ada lagi juga yang dilakukan mereka adalah berusaha menginjak, menaburkan tanah ke wajah. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Abu Jahal pernah berkata, "Apakah Muhammad ditaburi wajahnya dengan tanah di depan kalian?" Kemudian ada yang menjawab, "Benar." Abu Jahal berkata, "Demi Lata dan Uzza, jika aku melihatnya melakukan hal itu maka aku akan menginjak lehernya, atau aku akan menaburkan tanah ke wajahnya." Berkata, beliau sedang sholat yang menjalani Muhammad, maka tidak mengagetkan mereka kecuali saat jalan di dan menangnya. Kepalanya, "Apa terjadi padamu?" Abu Jahal berkata, "Antara aku dan Muhammad benar-benar ada dan api monster yang menakutkan, ini penuh dengan sayap-sayap." Rasul bersabda, "Audana minni la tatafathul malaikatu udwan." Andai kata Abu Jahal mendekatiku maka pasti ia akan disambar anggota tubuhnya satu persatu oleh malaikat. Padahal kalau kita melihat Abu Jahal ini kan tidak beriman kepada Allah, pada Rasulnya, pada hari akhir. Sebenarnya dia sudah melihat rahasia ilahi ya. Bagaimana dia sudah melihat rahasia ilahi di depan matanya. Tapi tidak menghatinya kepada Islam. Malah makin mengerikan apa yang dilakukannya Islam dan kepadanya. Pas sudah lihat nyata bagaimana Allah melindungi kekasih Islam seperti itu, maka hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan manusia. Pada Islam ya, kalau dia membuka hati Ustaz, ya, kalau kita ini aja Ustaz. Kembali lagi jemaah sekalian. Iya, Ustaz nggak usah pakai video. Apa sinyal? Ya, Pak. Sinyalnya Ustaz. Sudah bisa? Sudah. Sudah Ustaz. Ustaz nggak apa-apa nggak pakai video kalau memang nggak bagus sinyalnya. Oh ya. Udah bisa ya? Udah Ustaz. Oke dah. Ya. Ya, jadi jamaah sekalian itu tadi yang diperingatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tuh nggak akan mengazab suatu kaum tanpa Allah berikan peringatan kepada mereka, ya. Tidak langsung Allah azab mereka, pasti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim mengingatkan. Ini seperti Abu Jahal ini. Udah Allah ingatkan dia dengan
kebesaran Rasulullah, ya sudah diberitahu ya tentang malaikat yang menjaga Rasul, tapi masih saja melakukan tindakan yang di luar nalar dan juga kejahatan kepada Rasulullah. Kenapa? Hatinya sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jamaah sekalian, penyiksaan tanpa diceritakan usulnya. Jadi Azhabi meriwayatkan dan Tariq Al-Baihaqi dalam Asy-Syubail Ibnu Hisam, ya, Asyira dan Ahmad Fudail dari sahabah dari Urwah yang berkata, ketika Bilal sedang disiksa mengatakan ahad. Waraqah bin Naufal berjalan melewatinya. Seraya berkata, ahad. Allah, wahai Bilal. Waraqah bin Umayyah bin Khalaf dan orang dari Bani Zumuh yang telah menyiksa Bilal. Ia berkata, Umayyah berkata, aku bersumpah dengan nama Allah. Jika kalian membunuhnya dalam keadaan seperti itu, maka aku akan menjadikannya sebagai orang senantiasa dikenal. Itulah yang terjadi hingga suatu hari datanglah Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Hufah dan mereka sedang menyiksa Bilal. Rumah Abu Bakar berada di perkampungan Bani Jamuh. Abu Bakar berkata kepada Umayyah, kenapa engkau tidak takut kepada Allah ketika menyiksa orang miskin ini? Ya, maksudnya menyiksa Bilal bin Rabah. Sampai kapan engkau akan menyiksanya? Umayyah berkata, engkau yang telah merusak orang ini. Karena itu selamatkanlah ia dan dari apa yang engkau lihat. Abu Bakar berkata, baik, aku akan melakukannya. Aku mempunyai budak hitam yang lebih kokoh dan lebih kuat memegang agamamu daripadanya. Aku serahkan budak tersebut kepadamu sebagai pengganti Bilal. Umayyah berkata, aku terima. Abu Bakar berkata, ya budak itu untukmu. Maka Abu Bakar memberikan budaknya kepada Umayyah mengambil Bilal. Lalu memerdekakan sebelum hijrah dari Mekah. Abu Bakar memerdekakan 6 budak bersama Bilal karena masuk Islam. Bilal adalah yang ketujuh, yang lainnya adalah Amir bin Muhirah yang ikut perang Badar dan Uhud, terbunuh di Bar al-Ma'unah sebagai Said Ubais dan Janirah. Al-Hakim telah menekankan dalam kitab Al-Mustadrak, ia berkata, hadis ini sahih, memenuhi syarat Muslim. Al-Habib menyetujuinya dalam kitab At-Tashih dari Jabir, sungguhnya Nabi SAW menghampiri Ammar dan keluarga yang sedang disiksa. Rasul bersabda, abashiru ala Ammar wa ala Yasirin fa inna mau'idakumul jannah. Bergembiralah wahai keluarga Ammar dan keluarga Yasir, sungguhnya tempat yang dijanjikan kepada kalian adalah surga. Jadi jamaah sekalian, inilah penyiksaan lakukan kafir Quraisy kepada mereka yang tidak punya kekuatan, kepada mereka yang tidak punya backing, maka penyiksaan dilakukan oleh sangat luar biasa. Terutama kepada keluarga Ammar bin Yasir. Kenapa? Mereka adalah bekas budak yang mereka merdekakan. Jadi pembesar-pembesar Quraisy ini memerdekakan keluarga Yasir, ya. Sehingga utang budi itu sangat luar biasa. Ketika mereka meluk Islam, ya, maka menjadi tingkah laku yang mereka lakukan kepada keluarga Yasir, ya, membunuh ibunya, menyiksa ayahnya dan menyiksanya seperti itu, ya. Maka saat itu turunlah firman Allah yang mengatakan bahwasannya kalaulah kita, ya sabda Rasulullah, kalaulah kita terpaksa, ya, mengucapkan syahadat yang lain, kesaksian yang lain, tapi tidak dibenarkan hati kita, maka kita tetap dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena terpaksa seperti itu. Ahmad telah melakukan isnad yang kurang terpercaya dari Utsman radhiyallahu anhu yang berkata, aku datang bersama Rasulullah, lalu memegang ke tanganku, kami berjalan di Batah hingga beliau mendatangi bapak dan ibunya. Ammar dan keluarga sedang disiksa. Abu Ammar berkata, ya Rasulullah, apakah seperti ini? Kepada Rasul bersabda, abasir, thumma qala lahum ma'firi, la ila Yasir, wa qad fa'altu. Katakan, bersabarlah. Kemudian beliau bersabda, ya Allah, ampunilah keluarga Yasir. Yasir berkata, aku akan tetap bersabar. Inilah pentingnya bersabar. Terkadang kita mengatakan, kamu belum merasakan apa yang aku rasa, ya. Maka kata Rasulullah, ya, kesabaran itu
pertama kali ya, kita pasti akan diuji, ya terutama rasa takut. Ya. Takut itu tidak memanjangkan umur kita, berani itu tidak memendekkan umur kita, karena semua sudah dihitung oleh Allah, sudah diberikan masanya kepada kita seperti itu. Selanjutnya apa? Membuat kelaparan. Ini lapor dan namanya udah lapar ya, pasti sangat luar biasa ini. Ibnu Hibban telah mengeluarkan dari kitab Sahihnya dari Anas yang berkata bersabda, laqad udhitu fillahi wa ma yu'dha ahadun wa laqad ukhiftu fillahi wa ma yakhafu ahadun laqad atad alayya thalathun min baini yawmin wa laylatin wa mali ta'amun illa ma warahu ibtu bilali. Aku telah disiksakan Allah dan tak ada seorang pun yang dari dinianiaya. Aku telah ditakut-takuti Allah dan tidak ada orang pun yang tidak takut-takuti. Aku telah diboikot selama 3 hari 3 malam. Aku tidak melihat makanan sedikit pun kecuali yang tersembunyi di balik ketiak Bilal. Ibnu Hibban juga telah mengeluarkan dalam kitab Sahihnya di Al-Hakim dalam Al-Mustadrak yang berkata di sini Sahih memenuhi syarat Muslim. Adz-Dzahabi menyetujui dalam kitab At-Tahsyih dari Khalid bin Umar Ad-Dawi yang berkata, Ataba bin Ghazwan khutbah di hadapan kami yang muji Allah berkata, aku telah melihat diriku dan aku termasuk ke-7 dari 7 orang yang bersama Rasulullah. Kami tidak mempunyai makanan sedikit pun kecuali dedaunan pohon. Hingga sudut bibir kami terluka. Aku memuat satu kain kemudian memotongnya menjadi 2 antara aku Sa'ad bin Abi Waqqas yang kenal dengan julukan penunggang kuda Islam. Aku memakai kain itu setengahnya dan setengah lagi. Pada hari tak ada seorang pun di antara kami yang hidup kecuali menjadi amir pemimpin di sebuah wilayah dan aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi besar dalam diriku tapi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, namanya kalau sudah lapar itu kan dapat menghilangkan akal, dalam artian tidak bisa berpikir secara sempurna. Tapi apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah, mereka menerima hal itu. Maka kalaulah kita bisa melihat ya, inilah Allah menguji hamba-hambanya. Allah menguji orang-orang yang akan menjadi pemimpin-pemimpin umat Islam di masa depan. Kenapa? Dengan kesabaran. Ya. Berapa banyak orang-orang yang karena kelaparan ya, diberikan kemudahan dia tukar akidahnya. Pindah dia keyakinannya. Kenapa? Karena merasakan beratnya hidup. Beratnya lilitan perut. Kenapa? Karena sakitnya menahan lapar. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah pemboikotan. Ibnu Sa'ad telah meriwayatkan dari At-Tawaqah dari Al-Waqidi, dari Ibnu Abbas, Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Haris Al-Hisham, Utsman bin Abi Sulaiman bin Jubair bin Mutim. Hadis sebagian mereka masuk kepada sebagian lain. Orang Quraisy telah menulis surat kepada Bani Hashim agar mereka nikah, kecuali bergaul dengan Quraisy. Mereka telah memutuskan bantuan barang dagang dari Bani Hashim. Bani Hashim tidak keluar ke suatu musim di musim yang lain, hingga ditimpa kepayahan dan terdengar suara tangisan anak-anak mereka di balik lembah. Di antara orang Quraisy ada yang senang melihat hal itu, ada yang tidak senang. Mereka tinggal di lembah itu selama 3 tahun. Az-Zahabi dalam Tariq telah menceritakan kabar pemboikatan itu dari Musa bin Uqbah dari Az-Zuhri. Jamaah sekalian inilah ya. Udah pakai cara lempari kotoran unta nggak berhasil. Membunuh juga tak berhasil ya. Membuat kelaparan juga tak berhasil. Terakhir apa? Selanjutnya adalah pemboikotan. Ya, diboikot. Maka ketika itu ya, pemboikotan itu suratnya itu ada di dalam Ka'bah ya. Setelah 3 tahun malah dimakan rayap. Yang tak dimakan rayap ya, ditulis dengan kalimat Bismillah. Jadi orang Arab itu tahu ya, bukan Muhammad Rasulullah ya, tapi Muhammad bin Abdullah. Kalau mereka mengatakan Muhammad Rasulullah, berarti mereka mengakui Rasulullah sebagai Rasul ya.
Tapi karena mereka ngerti, maka mengatakan Muhammad bin Abdullah, ya, seperti itu. Mengolok-olok dan mengejek. Ibnu Hisan berkata dalam sirahnya, Ibnu Ishaq berkata, aku telah dikabari Yazid bin Ziyad dari Muhammad bin Ka'ab al-Karzi. Setibanya Taif, Rasulullah pergi menemui beberapa penduduk sakit. Mereka adalah pemimpin dan tokoh-tokoh sakit. Mereka ada 3 orang bersaudara. Kemudian Rasulullah duduk bersama mereka dan mengajak kepada agama Allah. Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka tentang tujuan kedatangannya, yaitu mencari orang yang siap menolongnya, berjuang bersama beliau menghadapi siapa saja di antara kaumnya yang menentang beliau. Salah seorang dari mereka berkata, aku siap mencabut kain Ka'bah dan membuangnya jika Allah memang mengutusmu sebagai nabi yang lain. Berkata, apakah Allah tidak mendapatkan yang lain untuk diutus selain engkau? Dan mereka memprovokasi orang-orang pandir, ya, hamba saya orang gila, ya, untuk mencaci Rasulullah, ya, anak-anak, dan mereka dengan kata-kata lakukan. Ibnu mengeluarkan sahihnya dari Abdullah bin Amr. Berkata, telah hadir mereka dan para pembesarnya berkumpul di Al-Hizir. Kemudian mereka bercerita kepada Rasulullah dan berkata, kami tidak melihat perlakuan dari laki-laki itu yang menjadikan kami tetap sabar di atasnya. Yang menganggap bodoh mimpi-mimpi khayalan kami, mencaci maki nenek moyang kami dan mengejek agama kami, memisahkan jamaah kami, memaki-maki Tuhan kami telah bersabar darinya atas perkara yang agung, serius. Atau sebagaimana biasanya mereka katakan. Ketika mereka masih berkelimang dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba datanglah Rasulullah. Dia tampak berjalan hingga menghampiri tiang Ka'bah. Karena melewati mereka sambil tawaf di Baitullah. Ketika beliau melewati mereka mengejek dengan beberapa perkataan. Abdullah bin Amr berkata, aku mengenali pengaruh ejekan itu di wajah beliau. Kemudian beliau berlalu. Ketika beliau melewati mereka berdua kalinya, mereka kembali mengejek lagi seperti yang pertama kali aku mengenali pengaruh ejekan itu di wajah beliau. Dan beliau berlalu kemudian melewati mereka ketiga kalinya. Mereka pun kembali mengejeknya seperti tadi, kemudian bersabda, atas ma'una ya ma'syara Quraisyin ama walladhi nafsu Muhammadin biyadihi laqad ji'tukum bizabhi. Apakah kalian mendengar wahai kaum Quraisy? Ingatlah demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, sungguh aku datang kepada kalian untuk memenggal kalian. Karena Rasulullah sudah dihina, maka pernah terjadi hal serupa, ya. Ada seorang pemuda, ya, melihat Rasulullah dihina, maka pemuda itu, ya, menjatuhkan tulang unta, ya, hingga mati pemuda tersebut mengejar Rasulullah, maka Rasulullah mendiamkan hal tersebut. Ada orang tua yang buta yang melihat istrinya menghina Rasulullah, maka laki-laki itu memukul Rasulullah hingga perempuan itu meninggal istrinya, maka Rasulullah mendiamkan hal tersebut, ya, dan mendiamkan dan membenarkan hal tersebut. Kenapa menghina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka jamaah sekalian, ini bisa kita lihat ketika kaum muslimin tidak ada pemimpin, ketika kaum muslimin hidup seperti anak ayam yang kehilangan induk, ya. Pada hari ini hampir 38.000, ya, orang Yahudi membantai Israel, membantai Palestina, ya, negeri di mana sekelilingnya adalah kaum muslimin, ya, negeri di sekelilingnya adalah saudaranya juga, tapi mereka mendiamkan tersebut, ya, menutup mata atas kejadian tersebut. Jemaah sekalian yang berbahagia, maka ini bisa kita lihat ketika Rasulullah SAW, ya, dihina oleh majalah Charlie Hebdo yang ada di Prancis, dapat kita lihat kaum muslimin yang tidak terima dengan itu melakukan tindakan di mana ingin membunuh, ya, para penulis yang menggambar karikatur Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir Eropa itu bekerja sama, bahu membahu, ya. Kenapa kata mereka satu darah tertumpah, ya,
warga negara kami, maka kami membalas hal yang serupa. Itu lakukan mereka terhadap kaum muslimin yang pada saat itu ingin menegakkan hak mereka, ya, ingin menjaga agama mereka. Kenapa? Karena mereka menghina baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini sekarang yang kita rasakan ketika kaum muslimin tidak ada kepemimpinan, ketika kaum muslimin sibuk dengan dirinya yang lain, maka jangan harap Palestina bisa merasakan apa yang ada seperti kita saat ini. Karena kita punya baiat untuk mengirim bahasa damai, tidak mengenal bahasa perundingan. Berapa puluh kali resolusi PBB mereka veto, ya, sama sekali tidak ada rasa kemanusiaan sama sekali. Inilah membuktikan bahwasannya umat Islam, ya, seperti buih di lautan. Hadirin jamaah sekalian, jadi umat Islam ini seperti buih di lautan, banyak jumlahnya, tapi tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan kekuatan kepada saudaranya atau kaum muslimin. Maka kita bisa melihat bagaimana ketika itu di Amuria, ya, ada salah seorang muslimah yang diejek oleh pasukan Romawi. Tidak mungkin Mu'tasim Billah, pemimpin kaum muslimin pada satu khalifah pada saat itu, mampu untuk menjaga seorang muslimah. Maka ketika kerudungnya disingkap oleh tentara Romawi, maka perempuan itu mengatakan, "Aina Mu'tasim Billah?" Maka Mu'tasim Billah mengirim pasukan dan membebaskan Amuria dari Romawi pada saat itu dan menghukum pasukan Romawi tersebut. Sekarang mana ada seperti itu. Arab dan khususnya Timur Tengah sibuk dengan kepemimpinannya sendiri, sibuk mengamankan kekuasaannya sendiri dan takut untuk berperang. Ya, tidak ada sedikit pun satu peluru saja, ya, yang murah saja, peluru AK-47 atau senjata revolver, ya, senjata pistol, yang itu mereka tembakkan ke Yahudi laknatullah alaih, tidak ada. Ya, ini membuktikan bahwasannya mereka lebih mencintai kekuasaan mereka dibandingkan menjaga saudaranya kaum muslimin. Maka dikatakan dalam surah Al-Maidah itu, barang siapa yang dia menjaga satu jiwa, maka dia menjaga seluruh umat manusia. Barang siapa membunuh satu jiwa, maka dia akan sama halnya seperti membunuh seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Selanjutnya jamaah sekalian, memutuskan hubungan antara pimpinan dan pengikut. Imam Muslim telah berkata saat ia berkata, "Kami pernah bersama Nabi Muhammad SAW. Jumlah kami ada 6 orang. Kemudian kaum musyrik berkata kepada Nabi, 'Usirlah mereka itu agar tidak belancang kepada kami.' Saat berkata sahabat Rasulullah, pada saat itu adalah aku, Ibnu Mas'ud, seorang laki-laki dari Huzail, Bilal, dan 2 orang laki-laki yang tidak aku kenali namanya. Kemudian ucapan kaum musyrik itu mengaruhi diri Nabi dan izin Allah, sehingga Nabi berbicara dalam hatinya. Kemudian turunlah firman Allah, "Wala tadrudil ladina yad'una rabbahumul bil ghadawati wal 'ashi yuriduna wajhahu." Dan janganlah kamu mengusir orang menyeru Tuhannya di pagi hari, di petang hari, sedang mereka menghendaki keridhoannya. Ini melakukan boikotan dan pengusiran. Tawar-menawar antara akidah, ya, mabda dengan tahta, harta, dan wanita. Abu Ya'la dalam Al-Musnad, Ibnu Mu'in dalam tarikhnya, dalam isnad yang perawinya terpercaya selain Azlah. Tapi kemudian menjadi orang terpercaya dari Jabir bin Abdullah yang berkata, Abu Jahal dan sekelumit pembesar Quraisy berkata, "Sungguh telah menyebar pada kita urusan Muhammad. Karena itu carilah seorang laki-laki yang sangat mengetahui sihir, perdukunan, dan syair.
Kemudian ajaklah ia berbicara dan suruh ia mendatangi penjelasan kepada kami tentang urusan Muhammad. Maka Utbah berkata, aku telah mendengarkan perkataan tukang sihir, dukun, dan para penyair. Aku mempunyai pengetahuan tentang semua itu dan tidak akan samar bagi kami. Jika urusan Muhammad adalah termasuk sihir, perdukunan syair, kemudian Utbah mendatangi Nabi dan berkata, wahai Muhammad, siapa yang baik, apakah engkau ataukah Hashim? Siapa yang lebih baik, apakah engkau atau Abdul Muttalib? Siapa yang lebih baik, apakah engkau dan Abdullah? Maka Nabi tidak menjawabnya. Utbah berkata, lalu kenapa engkau mencaci Tuhan-Tuhan kami dan menyesatkan nenek moyang kami jika engkau melakukan hal itu? Karena ingin tahta, maka kami akan mengikat panji-panji kami kepada engkau, hingga engkau jadi pemimpin kami. Jika engkau ingin wanita, maka kami akan menikahkan engkau dengan 10 wanita yang bisa engkau pilih dari wanita Quraisy sekehendakmu. Dan jika engkau menginginkan harta, maka kami akan mengumpulkan harta-harta kami untukmu yang bisa mencukupimu dan keturunanmu. Rasulullah SAW diam, tidak bicara. Ketika Utbah selesai bicara, Rasulullah bersabda, membaca, Hamim, Tanzilum mir Rahmanir Rahim, Kitabun fusilat wa ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya. Kami bacaan bahasa Arab untuk kaum yang mengerti. Hingga sampai ayat ke-13. Fakul angzartukum sa'iqatum mithlu sa'iqati 'adin wa thamud. Jika mereka berpaling, maka katakanlah aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Al-Fusilat ayat 13. Kemudian Utbah menahan mulut Rasulullah, mohon belas kasih Rasulullah dengan sangat agar berhenti membacakan Al-Quran. Utbah si asal itu tidak menemui keluarganya dan mendiri dari mereka. Abu Jahal berkata, wahai kaum Quraisy, demi Allah, kami tidak melihat Utbah kecuali telah keluar dari agama kita untuk meluk agama Muhammad. Ia tertarik dengan makanan Muhammad. Semua itu tidak akan terjadi jika tidak ada kebutuhan yang menimpanya. Mari kita berangkat bersama-sama menemuinya. Mereka pun berangkat menemui Utbah. Abu Jahal berkata, wahai Utbah, demi Allah kami tidak takut kecuali engkau memihak kepada Muhammad dan engkau tarik dengan urusan Muhammad. Jika engkau mempunyai kebutuhan, maka kami akan mengumpulkan harta kami untukmu yang bisa memberikan kecukupan kepadamu daripada makan Muhammad. Mendengar hal itu, Utbah marah dan bersumpah dengan nama Allah bahwa tidak akan berbicara dengan Muhammad selamanya. Utbah berkata, kalian telah mengetahui bahwa aku adalah orang Quraisy yang paling banyak hartanya. Tetapi sesungguhnya aku telah datang kepada Muhammad. Kemudian Utbah menceritakan kisahnya kepada mereka hingga berkata. Kemudian Muhammad menjawabku dengan suatu perkataan, demi Allah, itu bukan sihir, syair dan perdukunan. Ia mengucapkan Hamim, Tanzilum mir Rahmanir Rahim, Kitabun fusilat ayatu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamim, diturunkan Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Al-Fusilat ayat 1-13. Hingga sampai pada ayat ke-13. Fakul angzartukum sa'iqatum mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Jika mereka berpaling, maka katakan aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Kemudian aku menahan mulutnya, memohon kasih sayangnya dengan sangat untuk berhenti membaca Al-Quran. Kalian sungguh telah mengatakan bahwa jika Muhammad mengatakan sesuatu, maka ia tidak akan dusta. Aku sangat khawatir akan turun siksa kepada kalian. Jadi, jamaah sekalian, inilah yang dapat kita pahami bahwasannya mereka ini kan kaum Ad, kaum Samud kan juga di daerah mereka juga. Ya, umat-umat terdahulu yang Allah berikan azab kepada mereka. Maka Utbah ini tahu bagaimana azab yang diberikan kepada kaum Ad dan kaum Samud. Ya, dia mengatakan ini Al-Quran ini bukan karangan Muhammad. Bukan perdukunan, bukan sihir, bukan dusta. Ya, maka dia menutup mulut Rasulullah karena takut akan ditimpa azab seperti kaum Ad dan kaum Samud.
Inilah maka dikatakan dia pun juga orang kaya, dia pun juga berkecukupan. Dia mengatakan harta hartaku lebih banyak dari harta kalian. Karena apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah itu bukan merupakan perkataan yang sia-sia, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kok dikatakan orang-orang Arab ini kan terkenal dengan dobit ya, hafalan yang sangat luar biasa. Maka cerita-cerita dari masa lalu, cerita-cerita dari kaum-kaum yang Allah laknat ya, yang Allah beri azab, si Utbah ini orang yang berpendidikan atau dikatakan juga seorang yang kaya ya, maka dia tahu bahwasannya ini pasti bukanlah perkataan orang yang al-kazab, orang yang berdusta, mencaci maki. Al-Bukhari dan Muslim terangkan dari Abdurrahman bin Auf, dia berkata ketika kami berdiri di barisan perang Badar, aku melihat ke kanan dan ke kiriku. Tiba-tiba aku melihat dua orang anak muda dari kaum Ansor. Aku berada di sampingnya. Keduanya kemudian salah seorang dari keduanya megangku dan berkata, "Wahai paman, apa kau mengenal Abu Jahal?" Aku berkata, "Ya, apa kau perlumu kepada anakku?" Ia berkata, "Aku mendapat kabar bahwa ia telah mencaci maki Rasulullah. Dan demi Allah yang menggenggam jiwaku, apabila aku melihatnya, maka tidak akan terpisah pakaianku dan pakaiannya hingga matilah yang paling cepat di antara kami." Maka aku sangat kagum terhadap anak itu. Kemudian anak yang kedua pun memegangku berkata seperti yang pertama. Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan firman-Nya, "Wala tajhar bi shalatika wa la tukhafit biha." Janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan jangan pula merendahkannya. Ibnu Abbas berkata, ayat ini turunkan ketika Rasulullah sedang dakwah secara sembunyi-sembunyi di kota Mekah. Rasulullah ketika sholat bersama para sahabat suka mengeraskan suaranya ketika baca Al-Quran. Jika orang Quraisy musyrik mendengarnya, maka mereka mencaci maki Al-Quran, mencaci maki yang menurunkannya dan membawanya. Allah berfirman kepada nabinya, "Wala tajri bi sholatika wala tukhafit biha." Dan jangan kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu dan jangan pula merendahkannya. Maksudnya engkau jangan mengeraskan bacaan hingga didengar oleh orang musyrik. Akhirnya mereka akan mencaci maki Al-Quran. Sudah firman Allah, "Wala tukhafit biha." Jangan menyembunyikan bacaan salatmu dari sahabatmu sehingga tidak bisa mereka dengar. Wabatahi baina dzalika sabila. Tapi carilah yang pertengahan di antara hal itu. Ahmad telah meriwayatkan dari Al-Musannad. Para perawinya terpercaya dari Abu Hurairah Nabi Allah, beliau bersabda, "Alam tarau kaifa yasrifullahu anni la'na Quraisyin yasubuna mudhiman wa ana Muhammadin." Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah malingkan dariku kutukan kaum Quraisy? Mereka maki-makiku sampai mencela, padahal aku adalah Muhammad. Ya, padahal Rasulullah ini ya, Rasulullah tidak diberi gelar sendiri. Mungkin ada sekarang namanya karena orang tuanya yang ngasih. Tapi harus berikan gelar amin, ya. Orang yang berdagang kepada beliau pasti untuk orang yang diberikan amanah Rasulullah terpercaya. Maka gelar al-amin ini bukan karena Rasulullah, tapi karena apa jamaah sekalian? Karena masyarakat Quraisy percaya tentang kejujuran beliau. Sekarang coba mana kita melihat orang yang bisa dipercaya? Sangat jarang, ya. Terkadang orang yang meminjam dengan dipinjami lebih galak yang meminjamkan. Ketika waktunya sudah selesai meminjamkan ditagih, yang menagih pun lebih galak daripada yang meminjamkan. Ini yang terjadi. Tidak kepada pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian, kalaulah kita bisa melihat Rasulullah Muhammad SAW waktu hijrah ke Madinah, ke Yasrib, maka ketika itu Ali bin Abi Thalib menggantikan beliau, juga beliau masih mempunyai amanah-amanah. Ya. Rasulullah juga sebagai Nabi amanah-amanah, barang-barang orang yang dititipkan di rumah beliau. Ali bin Abi Thalib ditugaskan untuk mengganti Rasulullah, untuk sebagai
amanah menjaga barang ataupun amanah yang telah masyarakat Quraisy berikan kepada Rasulullah. Dari hadis muttafaq alaih, Ibnu Abbas berkata ketika firman Allah, "Bangzir ashiratakal aqrabin," dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Rasulullah keluar hingga naik ke Bukit Sofa, kemudian berteriak, "Hai, selamat pagi," kaum Quraisy berkata. Siapa yang berteriak itu? Mereka berkata, ia berkata Allah Muhammad. Mereka berkumpul menuju beliau bersabda, "Ara'aitum law akhbartukum anna khailan tajruju bi sab'i hadal jabali akuntum musaddiqai." Bagaimana pendapat kalian jika aku kabarkan bahwa di saat ini ada pasukan kuda yang keluar di balik bukit ini? Apakah kalian akan mempercayaiku? Ma jabarna alaika kadzab. Kami tidak pernah mengenalmu berdusta. Qala, beliau bersabda, "Fa inni nadhirun lakum baina yadayya azaban syadidan." Sungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian bahwa di depanku ada siksa yang sangat keras. Faqala Abu Lahab, berkata Abu Lahab, tabbalaka ahila hadha jamtana. Thumma qala fanazalat tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka engkau Muhammad, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Kemudian turunlah firman Allah, surah Al-Lahab, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguhnya dia akan binasa." Atau berani telah melakukan dari Manbas Al-Zahdi, yang berkata, "Aku dan Rasulullah di masa jahiliyah," ia bersabda, "Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, pasti kalian akan bahagia, sa'adah." Maka dari kaum Quraisy ada yang meludahi wajah Rasulullah, ada yang menaburkan tanah ke wajahnya, ada yang mencaci maki hingga tengah hari. Kemudian ada seorang anak laki datang kepada Rasulullah, bawa ada yang cukup besar di tengah hari, lalu membasuh wajah dan kedua tangannya. Rasulullah bersabda, "Engkau jangan mengkhawatirkan bapakmu terbunuh dan dihinakan." Manbas Al-Zahadi berkata, "Siapa anak kecil itu?" Orang-orang berkata, "Adalah Zainab, anak Rasulullah." Al-Sami berkata, dalam hadis ini terdapat Manbas bin Mudrik, "Aku tidak mengenalnya, tapi perawi yang lain terpercaya." Jemaah yang berbahagia, inilah bagaimana kisah ya yang bisa dapat kita petik bahwasanya kita sekarang Islam, maka harus kita pegang Islam ini dengan gigi geram kita di yaumil akhir kelak ya. Di akhir zaman ini bukan dengan tangan kita kata Rasulullah, tapi dengan gigi-gigi geram kita. Inilah suatu kisah yang sangat bisa kita ambil ikhtibar. Bagaimana Rasulullah memperjuangkan agama ini bukan dengan hanya nasihat-nasihat atau motivasi-motivasi, tapi juga dengan mengorbankan nyawa, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan uang, dan juga mengorbankan kedudukan beliau untuk supaya Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Mungkin sampai di sini saya kembalikan ke Pak Al-Pakar. Ya, syukran Ustaz. Ya baik Bapak-bapak, kita punya waktu lebih kurang 10 menit ya. Jadi yang mau bertanya dipersilakan. Bisa dua-dua pertanyaan bisa. Yang punya kitab halaman 149 ya sampai 160 ya. Banyak kali ini perjuangan tentang Nabi kita, ada Isra Mi'raj juga. Tapi kalau saya baca yang masalah apa tadi? Masalah jabatan kalau memang nggak kuat, kan itu godaannya. Tahta jabatan wanita, itu aja godaannya. Tapi Nabi kita alhamdulillah nggak tergoda Ustaz ya. Karena bedanya dengan kita kan Rasulullah Pak umur 7 tahun udah dibersihkan hatinya dengan air zam-zam. Kalau kita kan belum. Iya. Itu yang bedakan Pak. Udah dijaga, kita kan belum. Nggak ada jaminan. Rasulullah sudah dijamin ya, sudah dibersihkan hatinya, dibelah oleh malaikat, dicuci dengan air zam-zam. Kok kita kan masih ada. Iya. Mau sebanyak ilmunya, setinggi apapun ilmunya kan masih ada rasa
rasa hasad, iri hati, dengki, namanya juga manusia, masih ada itu. Oke, kita berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan Allah hilangkan penyakit hasad ini. Ini hasad ini yang mengerikan. Iya, Ustaz. Sampai itu sana Pak, ada yang yang cerita Isra Mi'raj kan, sampai Abu Bakar saking dia yakin sama Nabi kan. Kalau itu Nabi bilang tembok itu hitam, tapi kulit tembok itu putih, tetap aku akan mengatakan tembok itu hitam. Itulah saking dia betul-betul percaya sama Nabi itu ya. Itulah keimanan seorang Abu Bakar ya. Luar biasa ya. Ya silakan Bapak Ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Pak. Kan sudah jelas tadi Ustaz, kalau tentang ya lawan perang kita sekarang bukan orang-orang kafir, tapi yang paling besar itu adalah ya hawa nafsu yang kata Rasul Ustaz. Iya. Ya, yang jelasnya para nabi, para wali-wali Allah, seperti tadi malam saya mendengarkan ya kisah-kisah Abdul Qadir Jalani Ustaz. Sejak kecil mereka tuh selalu diingatkan Ustaz kalau dia itu ya, sedangkan sapi aja berkata kepadanya setelahnya, kamu diciptakan bukan untuk mengembala aku, begitu Ustaz. Sampai begitunya mengingatkan dia. Mengukur tentang keimanannya, tentang pekerjaannya juga. Berarti kan mereka sangat dijaga Ustaz daripada hawa nafsunya, dibimbing oleh Allah langsung pada ruhnya gitu Ustaz. Sementara kita enggak gitu Ustaz. Bagaimana cara mengimbanginya untuk mendekatinya aja Ustaz, begitu Ustaz. Ya. Maka Pak, tarkul muslim ya, salah satu seorang muslim itu meninggalkan adalah perkara-perkara yang tidak ada gunanya, walaupun itu mubah. Di seorang ulama besar itu ya, untuk menjadi kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan namanya keistimewaan ya, adalah meninggalkan perkara-perkara yang mubah ya, mengerjakan amalan yang sunnah dan mengerjakan amal yang wajib. Walaupun contoh misalnya nonton TV itu kan mubah. Tapi para ulama salafus soleh ya, orang-orang yang untuk mendekatkan diri kepada Allah meninggalkan perkara-perkara yang sunnah, itu ditinggalkan. Yang berat-berat Pak, misalnya kita ya tadi nonton TV, main HP berjam-jam ya, misalnya itu nggak ada masalah, waktu sholat udah sholat. Tapi kan itu misalnya terjadi perkara yang tidak ada gunanya ya, membuang-buang waktu misalnya, maka tidak dilakukan. Jadi perkara-perkara yang bagi seorang muslim itu adalah meninggalkan hal-hal yang mubah dan berseru kepada yang sunnah. Seperti itu Pak. Iya, jadi akibatkan kekuatan imannya, kecintaannya kepada Allah, makanya kuat juga fisiknya di saya. Berarti saya belum Jalani itu Ustaz, sampai 40 kali dia mandi besar, hadis besar. Coba ada itu buat dia. Memang di fisiknya juga diuji terusnya dari Allah gitu ya saya. Tapi mic-nya enggak ada. Oh ya. Seperti itu Ustaz. Mungkin kalau kita nggak sanggup memang. Saya lihat perjuangannya nggak sanggup Ustaz. Kalau menurut dari fisik ya mungkin ya dikuatkan nggak seperti nggak hampir sama lah dengan kita gitu ya Ustaz ya, dengan penjagaannya. Hanya kekuatan imannya memang dari awal gitu ya Ustaz. Ya makanya Pak, ini kan karena keluarganya, orang tuanya, lingkungannya juga mendukung hal tersebut Pak. Kalau kita baca salah satu karyanya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu kan beliau mengatakan syarat sah sholat itu kan harus khusyuk. Itu berat bagi kita Pak. Maka kita tidak bisa mengambil hal itu. Kalau dikatakan pendapat beliau kita ambil ya luar biasa kalau kita bisa melakukan hal tersebut. Karena kalau salah seorang ulama mengatakan kalau kau ingin sholat khusyuk maka 1 jam sebelum kau sholat kau jangan melakukan apapun, berzikir, baca Quran.
Jangan mengerjakan, misalnya kita kerja, megang komputer, masak kita, nyuci, ya, bermuamalah, itu terpikir kita dalam sholat. Iya Ustaz ya. Iya Pak, maka salah satu khusyuk itu adalah sebelum kita mulai sholat itu 1 jam kita berzikir, baca Quran, supaya meninggalkan hal dunia. Kalau nggak bisa dia. Memang betul Ustaz. Pasti terpikir, makanya kok kita pakai Ihya Ulumuddin ya nggak bisa nggak sholat. Karena syarat harus khusyuk, tapi itu tidak menjadi syarat sah sholat. Ya kan ada 13 rukun sholat itu kan, niat, ya, takbiratul ihram, berdiri dan sebagainya. Maka ketika sudah rukunnya sudah sholat ya sudah sah. Kenapa Imam Al-Ghazali mendapatkan syarat sholat khusyuk? Mungkin di zaman beliau sudah luar biasa ulama-ulamanya, sudah biasa orang-orangnya. Maka beliau menambahkan hal tersebut. Kalau kita kan jauh dari Islam ya, peradaban kita kan jauh dari Islam. Kalau kita buat seperti itu, berapa banyak orang yang nggak sholat, berapa banyak orang yang nggak mau sholat ya. Iya betul. Nah, iya tadi. Selalu terpikir saya kunci kereta lah kan Ustaz. Iya, apalah semua terpikir Pak. Maka kalau kita, ini pendapat saya ya, kalau kita misalnya ada kehilangan, maka sholat sunnah aja 2 rakaat. Itu pendapat saya, jangan diikuti. Pasti akan ketemu itu insya Allah ya. Nah, sholat sunnah kita 2 rakaat kan. Astagfirullahaladzim. Iya. Sedangkan saya Abdul Qadir Jalani aja, waktu masih bayi aja dia di bulan Ramadan dia nggak menyusu di siang hari. Kalau kita udah bulan puasa, udah dewasa pun masih belum puasa gitu, Bu. Iya. Masih nggak puasa gitu Ustaz ya. Ya apalagi Pak, kalau cerita orang yang berdagang nih Pak ya, puasa itu kan hanya 7 hari aja Ustaz katanya. Habis itu dagangan tak laku, jualan ini kan ya Allah sedih gitu. Di awal 7 hari puasa ya, puasa Ramadan. Itu bulan apa tuh bisa lagi kita lihat ya. Apalagi di akhir saat banyak nggak puasa. Nampak kita lihat ya di kehidupan kita, sedih kita ya, karena jauhnya Islam dari kita. Memang iya Ustaz. 4 hari aja mau akhir Ramadan udah penuh tuh mal-mal ya kan. Iya. Beli kue, beli baju segala macam kan. Nah, semua ya kan. Malnya penuh. Itulah zaman sekarang ini. Memang udah banyak ya rusak. Makanya kita terus kita mengaji lah, kawan-kawan mengaji kita, ada kajian di masjid kita datangin ya kan. Iya, itulah paling kita untuk menambah keimanan kita ya Pak Matondang ya. Iya ya Pak Pakar. Kita sama-sama saling menasihati lah kita untuk kebaikan. Inilah fungsinya kita mengaji, untuk saling say hello, saling menyapa. Itu untuk saling mengingatkan. Ya, Pak. Jadi saya lupa ulama-ulama yang nanti saya cari ya. Jadi beliau itu kan bekas mantan Buddha. Beliau bukti dia terkenal. Beliau terinspirasi dengan hadis Rasulullah dan di mar'i tahu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya, Pak. Ini memang berat ini yang kita lakukan ya. Walaupun itu mubah ya. Nah, tapi di main game contoh, main game ini ya. Anak-anak sekarang main game itu kan mubah. Kalau dia nggak meninggalkan sholat, waktunya sholat, tapi kan itu nggak bermanfaat sama sekali. Walaupun sekarang udah ada turnamennya sampai hadiah miliaran, tapi nggak manfaat. Tapi itu berat ya bagi anak-anak sekarang itu untuk tidak main game. Ya. Atau misalnya menghabiskan waktu berjam-jam di kafe ya, nongkrong-nongkrong, boleh saatnya boleh, nggak ada yang larang. Tapi kalau itu dijadikan hal yang tidak berguna ya, habis waktu segala macam, ya itu tak bermanfaat sama sekali. Ini memang berat ini. Makanya beliau bisa menjadi imam yang terkenal, menjadi pendapatnya itu banyak orang-orang mendatangi beliau. Kenapa? Karena ucapannya itu mengandung hikmah. Karena beliau mengamalkan hadis ini. Luar biasa jemaah sekalian. Jadi saya insya Allah minggu depan saya carilah nama ulama. Lupa saya nama ulamanya. Orang mantan bekas Buddha. Ya Allah angkat derajatnya. Kenapa? Karena meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Baik Ustaz. Baik ya Pak Matondang, seperti itu ya Pak Matondang ya. Karena udah mau jam 7 nih Pak Matondang. Insya Allah kita sambung lagi ya di Senin depan ya. Ya Pak Pakar. Kita kan
mau ngambil amalan salah satu, begitu maksudnya Pak Bakar. Boleh. Kalau kita lihat daripada wali-wali Allah yang tidak terlihat itu, padahal pekerjaan dia itu ya lebih banyaknya kita aktivitasnya untuk beribadah, tapi dia menjaga satu ibadahnya aja pun sudah jadi wali Allah gitu loh. Itu yang mau kita cari ini saat gitu. Iya. Bisa nanti kita tinggalkan seperti wali Allah yang dinobatkan untuk gila itu, tetapi dia bersolat di sana karena salah satu amalannya kan itu yang diangkat. Kalau Abdul Qadir Jailani kan dari salah satu amalannya yang diangkat itu tidak berdusta sama sekali walau keadaan apapun. Walau dia dari wasiat dari ibunya, itu kan amalan dia yang awal dia. Yeah. Sehingga diangkat derajat yang lebih tinggi gitu. Kita kan mau cari itu sekarang ini Pak Bakar maksudnya. Yeah. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita mengaji ini pun nanti ya diangkat Allah ke derajat kita setingginya. Amin. Amin ya Allah. Ya pokoknya yang mana yang kita punya amalan diamalkan ya. Kita suka bersedekah, kita suka berselawat, kita lakukan berselawat. Kita suka mengaji, kita lakukan mengaji, baca Quran. Pokoknya mana yang kita bisa ringan bagi kita lakukan aja. Jadi. Tapi jangan lupa ya kita banyak-banyak berselawat ya saudaraku ya. Banyak-banyak berselawat. Karena salah satu dibilang Allah, Tuhan tidak memandang amal kamu. Yang penting dia kecil tapi konsisten. Itu yang pandang ternyata. Mantap. Allah, makasih Ustaz. Ya, makasih Pak, sama-sama. Ya, silakan Ustaz ditutup Ustaz. Makasih Pak Niswanto. Ya, kita tutup dengan baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim dan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat ila liqa ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz atas ilmu waktu yang materi disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak yang ngaji pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu berkesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga semoga bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini, kita sama-sama diberikan Allah kesehatan, dimudahkan segala urusan kita. Yang masih punya utang semoga cepat lunas utangnya. Yang masih sakit semoga cepat sembuh. Yang belum berjodoh anaknya semoga segera berjodoh. Amin. Yang belum dapat pekerjaan semoga dapat pekerjaan ya. Yang baru merintis usaha semoga usahanya lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa akibat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz ya. Kembali diingatkan